Deddy Mulyadi langsung membuat gebrakan tak lama setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Menariknya, tak hanya satu gebrakan yang dibuat oleh Deddy. Gebrakan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi bahkan cukup menuai perhatian publik. Apa saja gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Deddy? Mari kita bahas. Di antara para kepala daerah yang baru dilantik, Deddy Mulyadi sudah membuat gebrakan dengan mencopot kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok yang memberangkatkan muridnya pergi study tour ke Jawa Timur. Penonaktifan kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok itu langsung diteken Deddy saat hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat. Deddy menjelaskan, pihaknya akan membenahi terkait manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Karena menurutnya, isu pungutan terhadap siswa untuk study tour maupun isu program Indonesia Pintar cukup meresahkan masyarakat di Jawa Barat. Ya, saya langsung kerja ya, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi. Nah, ini kan salah satu bagian yang akan kita benahi. Dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektor untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak. Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat. Karena kan isu PIP, isu pungutan, studi tour itu menjadi isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat. Selain itu, Deddy juga berencana akan memasukkan mata pelajaran wajib militer ke sekolah menengah atas di daerahnya bagi anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antar siswa. Deddy mengatakan, pemerintah daerah Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah Militer 3 Siliwangi dan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut. Tak hanya siswa sekolah menengah atas yang akan mendapat kebijakan baru dari Deddy, siswa TK dan SD juga mendapat perhatian dari Deddy. Deddy meminta kepada Bupati Bandung Dadang Supriyatna untuk menghapus wisuda TK dan SD selain larangan study tour. Permintaan itu disampaikan Deddy usai ia mendengar adanya keluhan terkait kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan, misalnya wisuda TK maupun SD. Deddy mengungkapkan, biaya wisuda TK dan SD tersebut membebani. Untuk itu, beban tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan minta dihapuskan. Selain di bidang pendidikan, Deddy juga menyoroti di bidang industri. Deddy berjanji bakal melindungi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar tidak diganggu oleh organisasi masyarakat atau ormas. Deddy mengakui ormas di Jawa Barat kerap berulah dengan meminta jatah ke para pengusaha. Hal itu pun sering memicu konflik di kawasan-kawasan industri. Maka dari itu, Deddy menyebut pemerintah bakal memberi biaya bantuan keamanan untuk melindungi para pengusaha dari ulah ormas. Menurut Deddy, langkah yang diambilnya itu sebagai bentuk efisiensi anggaran yang tengah digalakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Deddy juga mencermati terkait anggaran di Provinsi Jawa Barat. Deddy mengakui ada banyak anggaran yang aneh di Provinsi Jawa Barat selama ini. Salah satunya adalah biaya untuk membangun kelas di sekolah sebesar 60 miliar rupiah. Tapi, anggaran pembelian alat telekomunikasinya mencapai 730 miliar rupiah. Deddy mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran baju dinas. Pasalnya, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat selama ini mencapai 150 juta rupiah. Sementara itu, terkait anggaran kunjungan luar negeri dan anggaran perjalanan dinas juga dipangkas, bahkan ada yang dinolkan.
Maka dari itu, Dedi menegaskan pihaknya tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri. Dia juga meminta jajarannya tidak perlu lagi piknik berkedok studi banding dan menggelar seminar. Tak hanya satu atau dua gebrakan, Dedi juga kembali membuat gebrakan dengan rencananya yang bakal mendistribusikan sejumlah kendaraan dinasnya kepada organisasi perangkat desa yang membutuhkan. Kendaraan-kendaraan dinas milik Gubernur Jawa Barat yang tidak terpakai di Gedung Pakuan Kota Bandung rencananya akan dialihfungsikan untuk menunjang pelayanan masyarakat. Dilaporkan, total ada 16 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit roda 2 yang terparkir di Gedung Pakuan. Beberapa sepeda motor dinas akan dialihkan untuk operasional Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Langkah itu sejalan dengan visi Dedi Mulyadi dalam menata keuangan daerah dan memastikan aset pemerintah digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Sebelumnya, kendaraan tersebut difungsikan untuk menunjang kegiatan Gubernur Jawa Barat dan lainnya untuk pengawalan serta operasional staf administrasi Gedung Pakuan. Dengan kebijakan itu, kendaraan dinas tidak hanya menjadi simbol birokrasi, tetapi benar-benar berfungsi untuk mendukung pelayanan publik. Terbaru, pada Sabtu 22 Februari 2025, Dedi menginstruksikan agar mobil dinasnya yang berjenis Mercedes-Benz Sprinter dialihfungsikan menjadi rumah sakit berjalan. Dedi pun menjelaskan, rumah sakit berjalan itu harus memiliki fasilitas lengkap termasuk pemeriksaan jantung, layanan kesehatan ibu hamil hingga deteksi kanker. Selain mengubah mobil dinas menjadi fasilitas kesehatan, Dedi juga menyoroti efisiensi anggaran dengan merampingkan jumlah kendaraan dinas yang dianggap membebani keuangan daerah. Ia memerintahkan agar mobil Toyota Camry keluaran 2007 segera dilelang karena biaya pemeliharaannya yang tinggi. Menurutnya, jika mobil relatif tua dengan biaya pemeliharaan tinggi, lebih baik untuk dilelang ketimbang digunakan. Sebagai gantinya, Dedi memilih menggunakan Toyota Innova Zenix yang sebelumnya dipakai oleh gubernur terdahulu. Sedangkan Toyota Alphard miliknya, ia berikan kepada Sekda Herman untuk digunakan sebagai kendaraan dinas resmi. Itu tadi sejumlah gebrakan-gebrakan dari Dedi Mulyadi. Dengan langkah-langkah barunya itu, Dedi menunjukkan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan aset pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Menurut sahabat Kompas.com, bagaimana dengan gebrakan yang dibuat oleh Dedi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti berita-berita update dan menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.